Hai teman-teman, kenalin nama aku Nadia dan kali ini aku pengen berbagi beberapa informasi nih sama teman-teman tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi. Nah, pertama-tama sebenarnya apa sih organ reproduksi itu? Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum paham atau masih bingung nih, apa organ reproduksi itu. Jadi, organ reproduksi itu adalah organ seksual dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk tujuan bereproduksi. Nah, organ reproduksi sendiri ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu ada organ reproduksi perempuan dan ada organ reproduksi pada laki-laki. Nah, organ reproduksi perempuan ini itu terdiri dari ada ovarium, kemudian ada vagina, ada rahim, dan ada saluran telur atau yang juga disebut dengan tuba falopi. Nah, kalau organ reproduksi laki-laki itu terdiri dari penis, skrotum, dan testis. Seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu nih apa itu organ reproduksi. Kemudian muncul nih pertanyaan, seberapa penting sih untuk kita itu menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi? Emangnya harus banget ya? Nah, jawabannya adalah penting banget. Kenapa? Karena organ reproduksi ini tuh adalah organ yang sangat penting untuk kita nih teman-teman. Maka dari itu kita tuh harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihannya. Nah, sebenarnya menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi itu sangat penting untuk dilakukan dari kita tuh masih kecil, sejak dini gitu. Kenapa? Karena tujuannya itu untuk menjaga, kemudian untuk mencegah, dan untuk mengembalikan fungsi organ reproduksi dari adanya penyakit atau gangguan. Nah, tapi nggak cuma itu aja loh, menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi itu juga dapat melindungi remaja dari adanya resiko pernikahan usia dini, kemudian kehamilan yang tidak direncanakan, kemudian setelah itu aborsi, infeksi menular seksual, hingga kekerasan seksual. Nah, kan teman-teman tadi udah tahu nih, kenapa kok menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi itu tuh penting. Tapi sebenarnya gimana sih caranya? Nah, ini aku kasih tahu beberapa caranya ya. Jadi yang pertama yaitu adalah menerapkan gaya hidup yang sehat. Kenapa gitu? Karena kalau kita itu terbiasa menerapkan gaya hidup yang sehat, tentunya itu akan membawa pengaruh yang besar terhadap kesehatan tubuh kita, termasuk juga organ reproduksi. Nah, caranya gimana? Salah satunya adalah dengan menghindari rokok dan alkohol. Selain itu juga, jangan lupa teman-teman ini untuk tidur dengan cukup, karena tidur itu adalah cara alami tubuh kita untuk menjaga kesehatannya sendiri. Kalau misalkan kita itu kurang tidur, dampaknya itu akan terasa pada kesehatan tubuh kita, termasuk juga pada kesehatan organ reproduksi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, mungkin efeknya ini tidak terasa langsung gitu secara instan, tapi mungkin beberapa tahun yang akan datang. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, tubuh kita itu akan terasa semakin sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit, termasuk penyakit yang menyerang sistem reproduksi kalau kita ini tuh terbiasa untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi tinggi. Contohnya, seperti menghindari makanan yang berlemak, kemudian memperbanyak konsumsi protein dari sayuran seperti kacang, tahu, serta biji-bijian. Kemudian mengkonsumsi karbohidrat yang berserat tinggi, seperti gandum, sayuran, buah, dan kacang. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan zat besi yang dapat berasal dari bayam, kacang, labu, dan tomat. Nah, selanjutnya yaitu mengganti celana dalam secara rutin. Nah, mengganti celana dalam secara rutin ini tuh merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi teman-teman. Kenapa gitu? Karena kalau misalkan kita itu jarang mengganti celana dalam, itu ternyata bisa meningkatkan pertumbuhan berbagai bakteri.
Selain itu, teman-teman juga harus selalu memastikan organ intimnya selalu dalam keadaan yang kering dan tidak lembab. Kenapa kok harus selalu dalam keadaan yang kering? Karena kalau lembab itu ternyata akan menyebabkan adanya kuman dan kotoran sehingga mendukung jamur untuk berkembang biak. Salah satunya caranya adalah dengan menggunakan celana dalam dengan bahan yang dapat menyerap keringat dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu dengan membersihkan organ intim dengan benar. Nah, ini tuh sebenarnya kebiasaan yang sepele kan ya teman-teman. Tapi ternyata kebiasaan sepele ini tuh punya dampak yang besar terhadap kesehatan organ reproduksi kita. Nah, gimana sih caranya? Membersihkan organ intim itu dilakukan dari arah depan ke belakang dan bukan sebaliknya, terutama untuk perempuan. Kenapa? Nah, hal ini itu dilakukan supaya kuman atau bakteri dari anus tidak berpindah ke vagina atau penis yang nanti itu dapat memicu adanya infeksi. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa untuk mengeringkan dengan tisu atau handuk yang bersih agar tidak lembab. Nah, kemudian yang terakhir adalah melakukan khitan untuk laki-laki. Nah, khitan atau sunat itu tuh dapat mencegah menularnya penyakit menular seksual dan menurunkan resiko kanker penis, teman-teman. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu nih kenapa kok menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi itu penting. Nah, tentunya kalau misalkan kita itu nggak menjaga kesehatan dan kebersihannya, pastinya akan ada dampak yang timbul. Nah, apa aja sih? Nah, untuk perempuan, dampak pertama yang mungkin timbul adalah vaginitis. Nah, apa itu vaginitis? Nah, vaginitis itu adalah peradangan yang terjadi pada vagina yang ditandai dengan adanya rasa gatal dan keputihan yang berbau tidak sedap. Nah, sebagian besar vaginitis ini tuh disebabkan oleh infeksi bakteri. Selain karena infeksi bakteri, vaginitis juga bisa disebabkan karena adanya infeksi jamur, kemudian karena sering menggunakan celana dalam yang lembab dan ketat, dan iritasi karena menggunakan produk pembersih kewanitaan. Nah, kemudian yang kedua adalah infeksi jamur vagina. Nah, sebenarnya apa infeksi jamur vagina itu? Nah, infeksi jamur vagina ini adalah infeksi yang menimbulkan adanya rasa nyeri atau perih ketika buang air kecil, kemudian adanya rasa gatal yang parah dan ruam pada vagina. Nah, penyebabnya karena apa? Penyebab utamanya ini adalah karena jamur Candida. Nah, sebetulnya pada kondisi yang normal, jamur ini tuh memang hidup di vagina, tapi dia itu tidak akan menyebabkan adanya penyakit atau gangguan kesehatan selama dia bertumbuh dengan normal. Nah, tapi kalau misalkan jamur ini tuh tumbuh terlalu banyak, maka akan menyebabkan adanya infeksi jamur vagina. Nah, kok bisa sih hubungannya apa? Nah, jadi pertumbuhan jamur yang tidak terkendali ini itu disebabkan oleh organ intim yang seringkali keadaannya itu basah dan lembab. Misalnya, karena sering memakai celana dalam yang terlalu ketat dan tidak menyerap keringat. Selain itu, ternyata kurang tidur itu juga bisa meningkatkan resiko untuk kita tuh mengalami infeksi ini, teman-teman. Nah, tadi kan sudah ada dampak yang terjadi pada perempuan nih. Nah, ini adalah dampak yang mungkin timbul pada laki-laki kalau tidak menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi, yaitu adalah balanitis. Sebenarnya apa itu balanitis? Nah, balanitis ini tuh adalah peradangan yang terjadi pada ujung kepala penis. Nah, penyebabnya itu adalah karena adanya infeksi bakteri atau jamur. Nah, infeksi bakteri ini tuh dapat terjadi jika kepala penis ini tidak dibersihkan secara rutin sehingga menyebabkan bertumbuhnya jamur atau bakteri. Nah, penyebab utama terjadinya balanitis ini adalah alat kelamin yang tidak hitan atau kurang terjaganya kebersihan alat kelamin.
Nah, selanjutnya aku punya sedikit tambahan informasi yang mungkin informasi ini bisa menghindarkan teman-teman dari menjadi korban pelecehan seksual. Jadi, ada yang dinamakan dengan sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Apa tuh? Nah, jadi sentuhan boleh itu adalah bagian-bagian tubuh kita yang boleh disentuh oleh orang lain. Apa aja? Nah, itu adalah kepala, tangan, dan kaki. Ingat ya teman-teman, hanya 3 ini. Hanya kepala, tangan, dan kaki. Kemudian, kalau sentuhan tidak boleh, itu adalah bagian-bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, bagian-bagian tubuh ini adalah bagian yang tertutup oleh pakaian dalam. Jadi seperti dada, kemudian perut, pantat, dan kemaluan. Yang boleh memegang bagian-bagian tubuh ini hanyalah diri kita sendiri, kemudian orang tua, terutama ibu, dan yang terakhir adalah dokter yang memeriksa kita waktu kita lagi sakit. Ingat ya teman-teman, yang boleh memegang dada, perut, pantat, dan kemaluan itu hanya diri kita sendiri, kemudian orang tua, dan dokter yang memeriksa kita. Kalau misalkan ada orang yang mencoba atau misalkan dia udah memegang bagian-bagian yang nggak boleh dipegang orang lain ini, teman-teman harus langsung menghindar ya. Harus langsung menghindar, kemudian langsung bilang ke orang tua, langsung bilang ke ayah ibu. Oke? Oke dong. Nah, teman-teman kan udah tahu nih gimana pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi, terus sampai dampaknya seperti apa. Nah, jadi aku berharap teman-teman jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksinya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan mendengarkan. Kita ketemu lain kali ya. Dadah.